Kak Brian, Kak Jojo, kabarnya Kak Brian dan Kak Jojo sahabat dari Yoke Hargono ya. Ini gimana sih, mungkin bisa dijelasin, tahu nggak sih Yoke Hargono sekarang ini lagi ditahan di Mabes di Indonesia? Seperti apa nih mungkin? Ya udah tahu sih dari tahan di Indonesia udah cukup lama juga ya kasusnya. Cuma belum ada kejelasan untuk kembali ke kasusnya ke pengadilan atau belum. P21 kita juga belum tahu kapan. Dia masih terombang-ambing. Kasihan juga sih dia. Oke, yang kalian tahu sebagai sahabat, seperti apa sih sosok Yoke dan kok bisa Yoke sampai mengalami hal ini gitu? Semuanya anaknya baik sih, pertama. Terus kedua karena lingkungan mungkin berteman ya, nggak tahu gimana. Akhirnya dia ke Indonesia, katanya sih ada sesuatu kerjaan, akhirnya Berakhir ya, seperti ini. Tapi udah pernah ketemu Yoke belum, besok Yoke? Udah, sering. Gimana sih kondisi dia sekarang ini? Kondisi baik sih, iya. Bakal kita kesana baik. Mungkin ada kelihatan depresinya nggak sih atau seperti apa nih? Sih pasti ada. Cuman dia berusaha untuk gimana biar gak stres di sana juga. Apa aja sih yang dibicarakan Yoke ketika ketemu kalian? Kan mungkin kan kalian juga kaget ya, tiba-tiba dari mau berlibur ke sini nyatanya malah berhubungan dengan hukum gitu. Mungkin ada yang sesuatu yang disampaikan nggak sih sama Yoke ke kalian? dia paling ya itu nyesel aja kenapa bisa sampai ke sini gitu, sampai di kasus yang begini gitu. Ada rasa penyesalan lah dari Yoke-nya sendiri. Kayak berharap agar cepat selesai untuk masalahnya dan cepat selesai. Oke. Penyesalan dalam artian terpancing atau karena ngerasa harusnya gue nggak ada di sini nih gitu, nggak ikut-ikutan masalah ini gitu. Iya, dia sempat gitu sih. Dan sekarang posisinya kan dia merasa ditinggalkan kan ya, merasa sendiri, kalian lah yang hadir. Nah, curhatan saat dia ngomong itu dia ngerasa sedih banget gak sih? Kok gini banget ya? Sering, dan setiap hari karena dia pas kita kesana dia selalu bilang aku udah stres banget dan aku pengen cepat keluar di sini dan gak ada kejelasan juga seperti apa nanti ke depannya gitu. Tapi yang kamu tahu sebagai sahabat gitu, Yoke sendiri sudah pernah belum untuk menghubungi yang melaporkan atau untuk coba untuk tabayun segala macam bahwa gue nyesel nih, ini bukan mau gue sesungguhnya, gue ini cuma diperalat gitu? Oh udah sih, dari pihak keluarganya dan nyokapnya juga mamanya udah hubungin dan minta maaf juga. Dan sebelum kejadian ini juga si Yoke juga dan minta maaf tertulis kan kalau nggak salah, tertulis. Oke. Tanggapannya dari pihak? Udah dimaafin tapi ya katanya Tetap berjalan. Iya, jadi itu sudah ada statement dari pihak FS sendiri. Dia sudah memaafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Ini gimana nih tanggapan kalian sebagai sahabat? Kayaknya kan mungkin dari pihak sana tidak ingin membuka, maksudnya tidak ingin mencabut laporan atau yang lain ya. Memaafkan udah pasti. Gimana mungkin? Kamu sendiri? Sebenarnya sih kasihan juga sih, karena dia udah mengakui kan, udah minta maaf juga. Cuma karena dari pihak sana yang belum bisa cabut laporan, dan juga dia berharap sih semoga pihak sana bisa cabut sih, karena dia juga udah minta maaf juga. Jo, ini kan udah cukup lama ya, hampir 3 bulan. 3 bulan. Kan kita tahu Yoke itu warga negara asing Amerika ya gitu. Ini kalian gimana nih? Ada coba untuk sebagai teman, kan kalian juga sekarang stay di sana, udah coba minta tolong bantuan pihak sana, belum kedutaan segala macam gitu. Dari sana kalau dari masalah itu tuh balik di sini semua sih, karena masalahnya dari Indonesia, gitu kan. Jadi harus diselesaikan di Indonesia. Ini kan overstay ya? Udah overstay. Overstay. Nah kalau kalian tahu ini udah overstay, udah cukup lama. Terlepas kalian pasti minta bantuan dengan orang hukum. Tapi langkah kalian sebagai sahabat gitu, udah coba belum sih untuk overstay ini? Udah kelamaan nih gitu loh. Harusnya kan ada pihak sana juga ikut turun gitu. Gimana nih menurut Coba kamu? belum? Udah coba belum ke kedutaan kah, kemana kah? Kedutaan udah. Jadi setiap 2 minggu sekali itu dari kedutaan yang aku dengar dari orang tuanya datang ke Mabes untuk besok dan mempertanyakan apakah ada kekurangan. Mungkin bisa kan dari kedutaan ngecek tuh ada mereka ada cedera mungkin atau luka atau apa gitu, Cek secara fisik. every 2 weeks.
semestinya kan dideportasi ya. Seharusnya kalau ya. menurut undang-undang harusnya Karena sih beritanya deportasi. juga kan paspor sama ada beberapa dokumen Jakarta kan dipegang sama orang temannya juga gitu loh. Nah itu yang dipermasalahkan juga, dia mempertanyakan paspornya di mana sama Barang pribadi. barang pribadi juga nggak ada. Yoko yang mempertanyakan. Iya, mempertanyakan. Oke, berarti kan seharusnya Yoko ini udah overstay dan harus Iya, dideportasi secara emang peraturan dari pemerintah. Tapi kamu merasa ada keanehan gak sih? Karena kan ini sudah 3 bulan dan hukum pun belum berjalan, Iya. tapi deportasi pun tidak dilakukan. Gimana nih mungkin kamu sebagai sahabat memandangnya? Kamu sendiri Ya ada yang aneh aja sih, harusnya kan kalau dari dia kan warga negara asing, menurut undang-undang kan kalau lebih overstay kan dia harus bayar pertama, dan kedua harus dipulangkan dan deportasi dari Indonesia. Nah ini kita juga bingung, kok nggak ada gerak-geriknya untuk proses deportasi tersebut gitu loh. Kenapa? Ada apa? Makanya kita juga kadang berdoa supaya cepet lah kalau emang harus di sidang-sidang di deportasi, jadi biar dia cepat ada kejelasannya. Dan Yoko pun menyampaikan seperti itu nggak sih kepada kalian? Maksudnya ini pengen ada kejelasan kalau emang harus disidangkan, ya dia udah siap untuk disidangkan atau emang harus dideportasi? Cerita nggak sih Yoko? dia bilang kalau memang saya harus dideportasi, saya siap dideportasi gitu loh. Biar cepat selesai gitu. Karena kan dia tinggal di sini juga nggak ada kejelasan sama sekali. Bagaimana? Maksudnya kalau memang harus nggak dilanjutkan untuk sidang segala macam, iya. Cuman itu tidak jelas sampai sekarang. Oke, kamu tahu nggak sih dari awal permasalahan ini? Maksudnya akhirnya Yoka terlibat hukum ya kan? Sebenarnya nggak tahu ya, pas aku kan tinggal di Bangkok. Nah pas dengar berita kan bisa beda tuh di TikTok di mana gitu kan muncul, oh kok kalau tiba-tiba ada masalah ini gitu loh. Dan orang bermasalah pun saya kenal. Terus saya bilang wah yang ini masalah ini kayak pernah terjadi dulu gitu loh. Mungkin saat ini baru dia kena gitu loh. Kayak gitu. Permasalahan apa nih dulu yang pernah terjadi mungkin? Permasalahan yang sama sih. Masih dengan orang yang sama? Beda gitu. Oh. Gitu. Cuman aku mau menyampaikan waktu itu kan aku sempat bermasalah dulu tentang berantem dulu. Nah, menginformasi ke dia harus hati-hati ke Indonesia atau kemana gitu, karena ada orang mungkin nggak suka sama dia, kita nggak tahu ya, tiba-tiba dijebak di Indonesia seperti apa, ya kan? Nah kayak gini sekarang. Terus sempat bilang sama dia kan di sana juga seperti itu. Dan isu yang berkembang adalah memang Yoke dijebak. Dijebak, ya betul. Dan kalian merasa hal itu gak sih atas kejanggalan-kejanggalan Saya merasa semacam? demikian. Ya, karena masalah dulu juga pernah kejadian gitu, tapi lolos. Dan saat ini nggak lolos. Ya. Nah ini kan dikabarkan Yoko ini juga sahabatnya NM, Iya. ya kan? Dan ini ada kaitannya, Oke. ya kan? Dan kamu sendiri mengetahui nggak sih permasalahan ini kan? Dan sedangkan NM juga lagi bermasalah nih di sini kan, lagi di dalam. Seperti apa nih kamu menanggapinya mungkin? Ada kaitannya nggak sih? Ada berkesinambungan nggak Kalau sih? kaitannya sih kayaknya nggak ada ya. Cuman kayak Yoka tipe orang yang suka ngebantu. Dan siapapun dibantu. Memang dulu pernah berantem sebelumnya. Sama NM. Ya, ada masalah dulu masalah. Nah akhirnya dia berpikir ya udah kayaknya gue harus minta maaf sama NM nih. Kayak udah DM bos dulu ya. Udah dimaafin juga gitu loh. Dan itu pun si NM kayak nggak pernah nyuruh si Yoka buat bantu dia untuk masalah apa. Yoka kan orangnya tipe yang suka korek sosial media dengan caranya sendiri gitu loh, kayak gitu. Berarti ini emang tidak ada ya, maksudnya Yoke berbicara tentang kemarin berani berspeak up tentang FS itu tidak ada kaitan yang tidak Nggak disuruh ada. dengan NM. Tidak. Emang kemauan dia sendiri untuk membela NM. Iya betul. Oke, kamu tahu sehingga dasarnya dia apa sih sampai dia frontal melakukan itu dan sekarang terlibat masalah hukum? Oke, yang masalah itu yang aku tahu itu dendam dulu sudah lama sih sebenarnya. Yang katanya ada pengancaman buat si Yoke, katanya itu dari FS juga dulu kan. Nah terus itu yang bikin dia marah, akhirnya coba-coba di sosial media sampai menyebutkan segala macam lah ya di sosial media itu. Yang aku tahu ya. Oh jadi Yoke dulu sempat iya. diancam Diancam dulu oleh FS. Iya dulu. Pengancaman seperti apa yang dilakukan? Ancaman itu kalau nggak salah sempat ada sekitar juga sama Nikita dulu, gitu loh. Itu kira-kira tahun berapa ya? Tahun 2005 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Itu hubungan FS dan NM masih Masih berteman mereka. tapi Masih berteman. Yoke sempat diancam.
Cepat ya. Jadi itu dasarnya Yoke berspeak up Iya. di sosial media, mengeluarkan semua maksudnya pencemaran nama baik ini ya Iya. terhadap FS. Iya. Mungkin dari kalian harapannya apa sih saat ini gitu kepada Yoke kan? Yoke sendiri. Kan dia sekarang udah di dalam 3 bulan dengan tidak jelas Belum ada kepastian. ya kan, belum ada kepastian. Ini mungkin gimana nih perjuangan kalian sebagai sahabat juga dan harapannya? Kalau harapannya sih biar prosesnya cepat ya, dia kasih kejelasan dia mau dideportasi atau tetap dilanjutkan ke persidangan. Kalau emang itu kan dia kan warga negara Amerika. Kalau emang dideportasi harusnya kan dia berurusan dengan hukum yang di sana, ditransfer ke sana harusnya. Kita coba berharap seperti itu. Oke. Oke. Ke Brian sendiri?